Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2019 lalu, tepatnya pada malam Jumat, saya, Pokis, mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pangelangan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Gunung ini memiliki ketinggian 2.343 mdpl. Kami berenam berangkat pukul 5:30 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tempat kami menitipkan kendaraan, kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang-barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Mau kemana, Dek?" Sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Berani sekali ke Malabar malam-malam begini." Lalu teman saya Adul menjawab dengan lantang, "Ah, kan anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Ya, yang penting hati-hati ya, Dek. Malabar masih angker." Saya pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Iya, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan yang sekaligus dia adalah ketua RT di area pemukiman tersebut. Setelah pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 buah hand lamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untuk kemudian, ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun, beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan, mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh, karena anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satupun anjing lain ataupun orang selain kami berenam di sekitar situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan, kami semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti teng, 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 terus-menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal. Mengingat kita sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut.
Namun karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu, walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Kita berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Lalu mulailah memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagap lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya. Ya, pengalihan isu kali. Lalu dia bertanya, "Mau kemana bro?" Lalu saya menjawab sambil berlalu, "Ke Malabar." Sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda itu, kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1, kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat, karena kemungkinannya sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki, kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami berenam ini. Kebetulan di pos 1, saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa atau belum memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada, jam berapa kami akan sampai di puncak? Atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh? Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya yang gelap. Namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menepuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih apa yang saya lihat samar-samar di depan pohon besar tadi, dengan dalih mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis, seperti sedang dipanaskan. Namun, saat itu kami belum terlalu menghiraukannya, karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, kami semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain sudah muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut, terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun, masih belum terlalu menghiraukan dan kami masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai menyabang-nyabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah
bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Duh, bingung, gelap, kayak beda jalannya." Agan dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa. Padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini. Jadi memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui. Kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki, dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan dengan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu, dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit, dan taburan bintang-bintang yang bisa kita lihat sebelum memasuki hutan tadi sekarang mulai tidak terlihat. Tertutupi pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini. Apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas. Padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang sedari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak masih terlihat dengan nyala yang berwarna khas. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. 1 dari 2 handlamp yang kami bawa mulai error, dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Kami memutuskan untuk mengeluarkan handphone masing-masing yang kami bawa dengan maksud untuk menyalakan senter flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti dari handlamp dan senter kami yang sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan handlamp yang masih menyala cukup normal milik saya digunakan oleh Kipot. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini, namun tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi, Adul, dan Ahmad yang sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak Gunung Malabar paling lama adalah 4 jam jika mulai berjalan dari Kampung Cidulang tempat kami menitipkan kendaraan tadi. Sedangkan jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 9 malam kala itu. Kami pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung paling lambat jam 10 atau setengah 11 malam. Mengingat kami yang berangkat selepas maghrib dan kami tidak terlalu banyak beristirahat lama selain di pos 1 tadi. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan kami. Lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, saya pun sontak bilang, "Wah, ada pendaki lain bro, itu di depan." Saraya menunjuk ke arah cahaya itu berada. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain tersebut.
Mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi dan jarang ada yang mendaki, dan mengingat kami sedang dalam posisi tidak pasti bahwa apakah jalan yang kami lalui sedari tadi ini adalah jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak. Kami berenam lalu berlari berusaha secepat mungkin menghampiri cahaya tersebut, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat begini sehingga suasana bisa berubah menjadi lebih ramai. Namun ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang kami harapkan, ternyata kami hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlampau tinggi, di mana tempat tersebut vegetasi cukup terbuka, dan kami bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang, taburan bintang-bintang, juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Kami pun cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini. Dan entah cahaya apa yang saya lihat menyorot ke arah kami tadi. Tapi karena pemandangan itu, kami jadi tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Kami terdiam cukup lama di atas batu itu, sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa. Mengingat kami tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan rapat yang gelap sedari tadi. Kami merasa sedikit terhibur dan suasana pun menjadi cukup cair. Namun tidak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi selalu memulai candaan dengan kelakuan lucunya, dia pun bilang, "Nyium bau gak?" Disusul kami semua yang mengangguk karena mencium aroma seperti bau belerang. Aneh. Padahal Gunung Malabar bukanlah gunung volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Kami semua cukup kaget mencium aroma tersebut. Namun Kipot dengan santainya bilang, ini mah bau telur busuk. Gue gak suka bau telur. Mulai dari sini perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh dan mendekat pun masih terdengar. Dengan kunang-kunang yang masih hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak, kami berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target kami sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat istirahat kami yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh. Kami pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda dengan posisi Kipot di paling depan. Disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, saya, Pokis, dan Irgi di paling belakang. Waktu pada jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 malam kala itu. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung tidak jauh lagi. Jika ada yang bertanya kenapa sedari tadi pos 2 dan pos 3 lama sekali tidak dibahas ataupun disinggung, itu adalah karena memang selama perjalanan pendakian kami tidak menemukan pos selain pos 1 dan pos 4. Pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas, dan kami menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar, dan berdasarkan penuturan mereka saat pertama kali mereka mendaki di gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang kami simpulkan adalah pos 1 yang di bawah tadi. Sedangkan pos 4 menurut penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad memiliki plat bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami terus berjalan dan berjalan, menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh kami. Bergantian dengan pepohonan yang rapat dan hutan saat itu di penglihatan kami begitu gelap. Sesekali kami menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar mempersempit jalan yang kami lalui. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat kami harus membungkuk bahkan merangkak untuk melewatinya. Kami terus berjalan dengan melewati dedaunan tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian.
Sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4 guys." Mengingat posisinya yang ada di depan bersama Kipot, kami yang ada di belakangnya berlari cukup semangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depan. Ketika kami berenam telah sampai, langsung duduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, seingat gua, ini bukan pos 4. Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertuliskan pos 4 langsung bilang, "Iya bener. Ayo lanjut jalan lagi aja." Kipot sambil berjalan pun bilang, "Wah, anjing, tertipu kita bangsat. Ini pos 4 palsu." Kami yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya kami semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia terduduk tadi. Di gunung kita memang tidak boleh, dan sebenarnya kami tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun saya punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung. Kami terus berjalan berharap segera menemukan pos 4. Berjalan, dan berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya kala itu. Kami semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor sudah tanpa saya sadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggiran jalan setapak masih terlihat. Kipot yang sedari tadi paling sering memulai candaan sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan, membuat kami semua otomatis berhenti berjalan juga. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada di tepat di belakangnya, "Dul, lihat itu di depan, ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Adul yang sambil tertunduk menjawab seolah bahwa dia sudah memeriksa apa yang ada di depan. "Nggak ada apa-apa, Pot. Ayo lanjut aja." Tidak lama dari itu, kami semua mendengar suara. Suara itu terdengar sangat berat dan terdengar seperti lelaki tua. Suaranya cukup jelas. "Minta utut, oi. Minta rokok." Kami semua mendengarnya dan sontak berhenti berjalan, lalu saling tatap dengan wajah yang tegang dan takut. Adul yang berusaha menghiraukan suara tersebut lalu bilang, "Ayo lanjut aja, Pot," sambil sedikit mendorong karir Kipot. Kami lanjut berjalan dengan formasi yang semakin rapat. Kami saling berpegangan pada tas carrier yang ada di depan kami dengan Kipot yang masih di posisi paling depan dan Irgi yang berada di paling belakang. Saya yang dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti mulai mendengar seperti suara langkah kaki yang terletak di belakang Irgi. Karena khawatir, sedikit-sedikit saya menoleh ke arah belakang untuk memastikan Irgi masih ada dan baik-baik saja. Lalu saya bilang, "Ayo Ki, pegang tas carrier gua." Dengan suasana yang semakin mencekam dan candaan yang sudah tidak sanggup saling kita lontarkan lagi, kita terus berjalan. Waktu semakin malam. Kala itu, jam tangan saya sudah menunjukkan pukul jam 12 lebih dini hari. Kami semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Agan pun yang sedari tadi menggunakan tongkat kayu yang dia ambil di perkebunan tempat awal pendakian tadi untuk membantu berjalan, akhirnya dia tancapkan ke tanah tepat di tengah-tengah jalan setapak yang cukup lenggang dengan ciri khas di dekat situ terlihat pohon besar yang menjulang cukup tinggi, tidak memiliki tangkai, ranting dan daun. Dia lalu mengikis bagian ujung atas tongkat dan meninggalkan tongkat tersebut. Kami lalu lanjut berjalan menyusuri jalan yang memang dirasa sedari tadi berputar-putar di jalan yang itu-itu saja. Saya mulai berpikir, mungkin Agan menancapkan kayu itu bukan tanpa alasan. Setelah sekitar 45 menit berjalan, benar saja, kami kembali menemukan tongkat yang ditancapkan Agan di tempat yang terdapat pohon tinggi tidak bertangkai,
tidak beranting dan tidak berdaun tadi. Agan pun bilang, "Ini tongkat gua yang tadi kan?" Semua lalu saling bertatapan heran. Dilihat-lihat lagi, itu memang tongkat yang digunakan Agan tadi, karena memang menancap di tengah jalan setapak dengan ujung atas yang dikikis. Kami mulai kehilangan harapan. Kami mulai kalut, mulai berpikir aneh-aneh, takut kalau saja kita semua tersesat dan tidak bisa pulang kembali lagi ke rumah. Saya mengira kejadian berputar-putar seperti ini hanya ada di film-film horor atau cerita omong kosong belaka. Namun ternyata saya mengalaminya sendiri kala itu. Di tengah rasa panik yang kami rasakan, Agan mencoba menenangkan semua dengan berkata, "Udah, sekarang kita duduk dulu, ayo berdoa." Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan diiringi rasa yang campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah, bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Setelah selesai berdoa, kami sedikit berdiskusi, dan saya mengingat pelajaran survival yang saya pelajari bahwa jika tersesat di gunung, cari tempat yang paling tinggi di antara tempat tersebut. Jika ingin menemukan pemukiman, ikuti aliran sungai. Karena tidak ada sungai di sekitaran tempat tersebut, saya pun menyarankan untuk melanjutkan naik. Mengingat waktu sudah terlalu larut. Takutnya, jika memilih untuk turun, kami semua malah semakin tersesat. Mengingat hutan ini sangat rapat dan gelap. Lampu senter yang kami gunakan pun dayanya sudah mulai melemah. Kami pun mulai berdiri dan kembali berjalan berharap jalan yang kami tempuh berhenti berputar dan tertuju ke arah puncak atau setidaknya sampai pada pos 4. Kami terus berjalan sambil berdoa dalam hati. Tak disangka setelah kami berdoa, sekitar 15 menit berjalan, kami menemukan pos 4 yang dari tadi menjadi target tempat istirahat terakhir kami sebelum beranjak ke puncak. Kami cukup lega karena itu memang pos 4 sungguhan, mengingat akan penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad bahwa ada plat besi bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami pun duduk di sana, membuat api unggun dan menaruh tas carrier yang berjam-jam melekat di punggung kami. Irgi, Kipot, dan Ahmad duduk membelakangi pohon yang terpasang plat pos 4. Dan kemudian Adul, Agan, saya duduk berhadapan dengan mereka. Kami terpisahkan oleh api unggun yang berada di tengah. Karena sudah tersesat berjam-jam, kami pun berencana bermalam di pos 4 karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 malam, yang mana melenceng 3 jam dari perkiraan estimasi waktu pendakian normal. Dan kami semua sudah sangat lelah. Ditambah lagi, Irgi bilang dia sudah sangat mengantuk dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Kami pun memutuskan untuk bermalam di pos ini sampai menunggu pagi hari datang, untuk kemudian bisa turun dengan lebih lancar, karena lebih mudah untuk bernavigasi darat. Kami lebih memilih untuk lebih dulu memasak dan membuat kopi daripada mendirikan tenda, karena perut kami sudah sangat lapar saat itu. Agan, Adul, dan saya mulai memasak dari logistik yang kami bawa. Dan Irgi, Ahmad, dan Kipot masih duduk berjajar sambil merokok dan mulai sedikit-sedikit tertidur. Kami semua sebenarnya sudah mengantuk karena melalui perjalanan yang sangat menguras tenaga dan emosi. Ditambah lagi ini memang sudah waktunya untuk tidur, mengingat waktu sudah lewat tengah malam. Kami mulai bisa mengobrol dan sedikit bercanda-canda karena diawali dengan Irgi yang tertidur sembari duduk dengan kepala yang tertunduk dan rokok yang masih ada di bibirnya dalam keadaan menyala. Melihat itu, kami serentak tertawa dan suasana yang tegang mulai sedikit mencair. Kami mulai menyantap makanan dengan formasi melingkar. Namun, di balik suasana yang mencair, saya tetap merasa tidak enak berada di tengah-tengah kegelapan hutan di pos 4 itu. Saya merasa seperti sedang diawasi dari segala penjuru. Sebenarnya, saya sangat tidak nyaman jika harus bermalam di pos 4. Namun,
Mengingat Irgi sudah sampai ketiduran ketika merokok tadi dan melihat kondisi teman-teman lain pun sudah sangat kelelahan, saya mencoba untuk tetap tenang. Makanan telah habis disantap. Saya dan Adul terus menambahkan kayu untuk api unggun yang kami buat agar apinya tetap menyala. Irgi sekarang sudah tertidur cukup lelap di posisi duduknya. Agan dan Kipot masih sedikit mengobrol sembari minum kopi hangat. Sedangkan Ahmad sedari tadi hanya tertunduk dan tetap tertunduk walaupun diajak bicara. Namun matanya masih terbuka, yang berarti dia tidak tidur. Ahmad terlihat seperti tidak ingin membicarakan apapun setelah peristiwa mencekam tadi. Tiba-tiba Kipot bilang di tengah-tengah keheningan, "Arah jam 12 bro." Kami yang belum mengerti apa yang dia bicarakan pun bertanya, "Apa sih lu, Pot?" Kipot kembali bilang, "Itu, lihat di arah jam 12." Sambil mengarahkan nyala senter ke arah yang dia maksud. Kami sontak menoleh ke cahaya yang dia arahkan dengan lampu senternya. Di situ kami melihat dua sosok yang berbeda. Agan dan saya melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri melihat ke arah kami. Sedangkan Kipot dan Adul melihat sosok perempuan berbaju putih yang melayang di sebelah pohon besar, lalu samar dan menghilang. Irgi yang masih tertidur dan Ahmad yang masih saja menunduk sepertinya tidak melihat di antara dua sosok tersebut. Kami pun mulai merasa panik dan tidak tenang, lalu berpikir bahwa tidak akan aman jika kami tetap bermalam di sini. Tidak lama kemudian, Kipot yang duduk di paling kiri di antara jajaran Irgi dan Ahmad melihat sosok wanita berwajah rusak yang bersandar di carrier miliknya, yang dia sandarkan tepat di samping kiri tempat dia duduk. Wanita itu menatap ke arahnya dengan tatapan tajam, dengan kepala yang mendangak, dengan wajah yang sangat pucat. Kipot lalu terpejam sambil berbisik agak keras memanggil Adul. "Dul, kesini Dul." Sembari menarik tangan Adul yang bisa dia jangkau, Adul pun tertarik dan jongkok tepat di depan Kipot. Seketika itu pula Adul melihat wajah sosok wanita yang sangat pucat dan agak rusak itu. Mereka berdua panik, seram, dan takut, namun tetap berusaha untuk tidak memberitahu yang lain. Lalu mengalihkan dengan mengajak untuk segera pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Agan pun berpikiran demikian. Namun saya dan teman-teman yang lain sedikit berdebat untuk kembali melanjutkan perjalanan ke puncak atau tetap bermalam di pos 4. Jika tetap berada di pos 4, hal-hal yang lebih mengganggu atau bahkan makhluk gaib yang berdatangan kemungkinan akan lebih banyak atau situasi kemungkinan menjadi lebih buruk lagi. Namun melihat kondisi Irgi yang sudah tertidur cukup lelap dan kondisi kami yang sudah sangat kelelahan membuat saya berpikir lain. Saya menyarankan untuk bermalam di sini saja. Takutnya jika melanjutkan perjalanan kita akan tersesat dan berputar-putar lagi seperti tadi. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam kami berdebat di pos 4, kami memutuskan untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Saya membangunkan Irgi, berharap karena sudah tidur, walaupun sebentar dia sudah sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Jam 2 dini hari, kami mulai kembali melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan setapak tunggal yang mengarah ke atas. Kami semua berjalan dengan setengah mengantuk karena baru Irgi saja yang terlelap tidur. Itu pun hanya sebentar. Kami berjalan menyusuri hutan yang masih rapat, bergantian dengan daun yang tinggi seperti sebelumnya. Perjalanan masih terasa mencekam. Saya merasa bahwa kami berjalan dengan diawasi dari segala penjuru. Posisi berjalan kami sekarang berganti dengan Adul yang ada di paling depan disusul Kipot dan Ahmad. Lalu Agan, Irgi dan saya ada di paling belakang. Tidak ada hal yang mengganggu secara fisik selama perjalanan ini. Namun kami masih tetap merasa diawasi dari segala penjuru. Kami terus berjalan sambil terus berharap perlahan vegetasi akan mulai sedikit terbuka, yang artinya itu menandakan bahwa puncak tidak jauh lagi. Lalu kami menemukan sebuah tumbuhan yang menjalar ke tengah, membentuk seperti terowongan seperti di bawah tadi.
Namun yang ini sedikit berbeda. Terowongan ini berbentuk dari tumbuhan bambu kuning yang ukurannya cukup kecil dibanding pohon bambu kuning pada umumnya. Kita pun melewati terowongan tersebut dengan posisi berjalan tertunduk. Dan ketika kami semua telah melewati terowongan itu, baru beberapa langkah terdengar suara. Ah, ah, ah. Disusul dengan satu lampu flash dari handphone keypad yang sedang saya pegang tiba-tiba mati karena kehabisan daya baterai. Itu suara perempuan. Suaranya cukup melengking dan terdengar cukup jelas. Entah dari mana sumber suaranya, namun terdengar tidak terlalu jauh dari tempat kami berdiri. Langkah kami pun terhenti dengan saling menatap satu sama lain. Kipot dengan wajah yang tegang lalu bilang, "Dengar gak?" Kami semua langsung mengangguk menjawab dengan suara pelan dan muka tegang. "Iya, kami mendengar." Suaranya masih terdengar ketika kami berhenti. Kami berpikir, apakah mungkin itu suara pendaki lain yang sedang menuju ke puncak atau seorang perempuan yang tersesat. Tapi Ahmad langsung mematahkan dugaan itu dengan bilang, "Ayo lanjut." Seperti tidak ingin membahas suara apa itu, kami kembali lanjut berjalan dengan suara teriakan yang masih terdengar. Saya pun terpukau dengan pikiran bahwa itu adalah suara makhluk gaib yang mungkin bermaksud kembali menyesatkan kami. Kami terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 2.20 malam. Kami sedikit bersyukur karena seperti yang kami harapkan vegetasi mulai terbuka. Hutan yang tadinya rapat dan gelap sudah mulai berjarak dan kami bisa mulai melihat langit dengan bulan purnamanya yang bersinar terang. Ketika kami mulai melihat ke arah atas, saya bermaksud bertanya kepada 3 orang teman yang sudah pernah kesini sebelumnya. "Masih jauh gak sih?" Adul pun menjawab dengan sigap, "Itu puncaknya," sambil menunjuk ke arah sebuah pohon tidak berdaun yang terlihat tidak terlalu tinggi. Rupanya pohon itu adalah ciri khas puncak dari Gunung Malabar. Kami jadi cukup bersemangat mendengar Adul berkata demikian. Kami berusaha mempercepat langkah dengan harapan segera sampai ke puncak. Namun ternyata ada hambatan lain. Jalan setapak tunggal yang sedari tadi kita pijaki berujung pada jalan buntu yang terhalang sebuah batu besar dan tumbuhan yang sudah lebat menjalar. Agan pun bertanya pada 3 orang yang pernah mendaki ke gunung ini sebelumnya, "Jalannya buntu, gimana nih?" Dengan nada agak jengkel, Kipot dan Ahmad pun berbalik arah mencari barangkali ada cabang jalan di sekitar situ yang tadi terlewat. Padahal puncak sudah terlihat di depan mata. Namun hal yang tidak diduga-duga begini lagi-lagi terjadi. Kami berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari jalan yang bisa dilewati untuk sampai ke puncak. Setelah beberapa menit berjalan, Agan menemukan jalan yang bisa dilalui, yaitu jalan yang melipir ke arah kiri dari jalan buntu yang terdapat batu tadi. Kami pun mulai menerabas ke arah kiri dengan pijakan yang sangat sempit, sambil berpegangan pada tumbuhan di sekitar yang cukup kuat untuk menahan beban tubuh kami. "Alhamdulillah, puncak bro," kata Adul yang berada paling depan berteriak. Saya yang berada di paling belakang langsung bergegas mempercepat langkah, ingin segera melihat puncak gunung dan beristirahat dengan tenang di atas sana. Setelah bisa melewati jalan sempit itu, kami semua lega karena benar-benar sampai di puncak. Sesampainya di puncak, hal yang pertama kami lakukan adalah menaruh tas carrier dan membuat lingkaran cukup besar dengan posisi saling membelakangi, lalu buang air kecil dengan hati yang lega. Karena kami semua tidak ada yang berani buang air kecil selama perjalanan yang mencekam tadi. Bahkan saat beristirahat sekalipun, kami lebih memilih menahan kencing karena sebenarnya rasa ingin kencing itu teralihkan oleh rasa panik, takut, dan kalut karena perjalanan mencekam dan berbagai makhluk yang kami lihat di bawah tadi. Setelahnya, kami mengumpulkan kayu bakar dan mulai menyalakan api unggun. Waktu ketika kami sampai di puncak Gunung Malabar itu adalah pukul 2.37 waktu Indonesia Barat.
di mana itu melenceng 4,5 jam dari perkiraan estimasi waktu pendakian normal, yang mana memunculkan pertanyaan yang sama di benak kami berenam. Kemana kami tersesat tadi sampai 4 jam lamanya? Di puncak gunung, kami merasa lebih baik. Tidak ada lagi bunyi besi yang suaranya mengganggu. Tidak ada terdengar lagi suara motor statis yang tidak mendekat maupun menjauh selama berjam-jam lamanya di tengah kegelapan malam. Tidak terlihat lagi kunang-kunang yang menyala di sepanjang sisi jalan setapak yang selama ini kami lewati. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang asalnya entah dari mana. Tidak ada lagi penampakan makhluk gaib. Dan tidak terdengar lagi suara teriakan perempuan yang tadi terdengar tidak terlalu jauh sebelum kita sampai di puncak. Kami tidak lagi merasa ada yang mengawasi kami dari segala penjuru. Kami merasa puncak gunung ini adalah area paling aman dari semua bagian gunung dan hutan yang telah kami lewati berjam-jam lamanya. Karena itu, kami mulai sedikit saling bercerita tentang apa saja hal janggal yang masing-masing dari kami lihat, dengar, atau rasakan selama perjalanan yang sangat berbeda dengan perjalanan kami ke gunung-gunung lain sebelumnya. Kami duduk melingkari api unggun yang tidak terlalu besar nyalanya. Lalu Irgi mengawali pembicaraan dengan bilang, "Gua sebenarnya pengen buang air kecil sejak dari bawah anjir. Dari sebelum kita nyium aroma bau belerang. Tapi gak berani buang air kecil. Soalnya kayak ada yang ngikutin kita di belakang gua." Saya yang mendengar suara langkah kaki yang berada di belakang Irgi langsung menyaut, "Hah? Iya. Semenjak bau belerang itu, gua juga ngedenger di belakang lu ada suara orang berjalan. Makanya gua sering noleh lihat ke arah belakang. Takut lu hilang." Hahaha. Sambil sedikit tertawa. Lalu Kipot mulai membahas tentang apa yang dia lihat selama dia berjalan di paling depan. "Gua makanya sering berhenti. Di jalan itu sering lihat kakek-kakek anjir. Terus pas di pos 4, gua lihat kayak cewek yang melayang di sebelah pohon." Mendengar pos 4, Adul langsung menyaut, "Lu gak inget yang di sebelah kiri lo, yang mukanya ngedengak di karir lo?" Kipot pun langsung menjawab, "Iya, gua juga kaget pas lihat ke kiri ada muka cewek pucat, mukanya rusak." Agan dan saya yang mendengar cerita mereka melihat penampakan langsung ikut bicara. "Iya, gua juga lihat kakek-kakek di pos 4. Kayaknya itu suara yang minta rokok." Ahmad yang sedari tadi tidak banyak bicara tiba-tiba bilang, "Gua juga lihat perempuan serem di pos 4. Di situ saya mengerti kenapa Ahmad tidak mau banyak mengobrol dan selalu tertunduk di pos 4. Lalu Kipot tiba-tiba menyaut nyeleneh sembari bangkit dari duduknya dan bilang dia ingin tidur dengan menggantungkan sleeping bagnya di pohon dan tidur dengan posisi berdiri. Kami yang mendengarnya sontak tertawa karena Kipot yang selalu punya bahan candaan telah kembali setelah berjam-jam diam tidak sanggup bercanda di perjalanan karena saking mencekamnya. Waktu semakin beranjak menuju pagi. Irgi, Adul dan Ahmad sudah terlelap di atas tenda yang digelar di tanah. Sedangkan Agan, Kipot dan saya masih mengobrol sambil merokok di depan api unggun sambil sesekali kekeh membicarakan tersesat kemana kami tadi. Kami bertiga terjaga sampai sekitar jam 5 pagi. Akhirnya kami pun tertidur di depan api unggun. Hanya tidur 1 jam, Agan dan Kipot kembali terbangun dan membangunkan saya. Namun saya memilih untuk tetap tidur karena merasa masih sangat mengantuk. Irgi juga terbangun kala itu. Sedangkan Ahmad dan Adul masih terlelap di atas tenda yang digelar, tidak didirikan. Agan dan Irgi mengambil foto karena saat itu matahari sedang terbit dengan dominasi warna merah yang sangat cantik di ujung timur sana. Sedangkan Kipot sibuk mengurusi perut karena lapar. Pukul 7 pagi, saya terbangun dengan 5 teman saya yang sudah terbangun dengan sebagian yang sedang memasang hemok dan sebagian lagi memasak dan mengabadikan momen di puncak gunung Malabar kala itu. Kami semua kemudian sarapan dan minum kopi hangat pagi hari itu. Karena tidak ingin terkena terik perjalanan pulang, kami segera mengemas barang dan mendokumentasikan beberapa gambar sebelum akhirnya berdoa dan mulai berjalan pulang pada hari Jumat pukul 8.45 pagi. Ketika saya hendak mengambil jalan memutar yang semalam kami lalui karena jalan yang buntu,
Ahmad dan Adul kemudian memanggil dan bilang, "Ini ada jalan, yuk kita ke sini." Seraya saya yang memutar balik dan menuju ke teman-teman yang lain. Kami lalu memilih jalan yang bukan kami lewati semalam. Namun ketika sampai tepat di jalan buntu semalam, kami semua kaget karena jalan yang semalam kami lihat buntu dan terdapat batu besar adalah jalan setapak yang biasa dilalui untuk sampai ke puncak. Dan jalan ini lenggang, terbuka lebar, tidak ada apapun yang menutupi. Kami cukup kaget karena semalam yang kami lihat dengan jelas adalah jalan buntu yang tertutup oleh batu besar dan tumbuhan lebat yang menjalar. Ditambah lagi jalan ke kiri yang kami lalui semalam adalah jurang yang sangat dalam, tidak terlihat ada yang bisa dipijak. Namun kami melewati jalan itu dengan lancar semalam untuk dapat sampai ke puncak. Kami melanjutkan perjalanan dengan masih terheran-heran. Karena pagi hari dan suasana di tengah hutan cukup terang, tidak terlalu jauh berjalan, kami dapat melihat hutan yang rapat dan hampir pada setiap batang pohon berlumut segar yang dalam perjalanan semalam kami tidak dapat melihatnya. Ini membuktikan bahwa kadar oksigen di hutan ini masih sangat melimpah dan segar. Tidak ingin melewati pemandangan yang langka dan indah ini, kami mendokumentasikan gambar di sana. Beberapa menit kami berfoto sambil merokok, karena meskipun matahari sudah cukup terik, namun hutan yang rapat membuat suhu di sana tetap dingin. Setelah cukup puas mengambil gambar dan menikmati hutan lumut, kami kembali berjalan turun. Dan tidak terlalu lama kami berjalan, kami sudah kembali tiba di pos 4. Kami memutuskan untuk sejenak singgah di pos 4, sembari memakan cemilan sisa logistik yang ada dan menyalakan api unggun. Mengingat suhu masih dingin karena hutan yang rapat sulit tertembus sinar matahari. Waktu pada jam tangan saya menunjukkan pukul 9 pagi tepat kala itu. Di pos 4, kami masih membicarakan beberapa kejadian mencekam semalam. Dan sebenarnya saat itu, meskipun sudah pagi hari, saya tetap merasa di sana kami masih diawasi dari segala penjuru. Saya masih merasa kurang nyaman berada di pos 4. Sekitar 5 menit kami beristirahat di pos 4, kami kembali melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang tidak terlampau cepat, karena kontur tanah tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar. Saya teringat untuk membawa sampah kemasan cemilan yang Irgi tinggalkan semalam. Karena mengingat kami memang tidak terbiasa untuk membuang sampah sembarangan di gunung. Namun, setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sudah tiba di batu tempat vegetasi terbuka, di mana kami mencium aroma seperti bau belerang semalam. Kami berenam kaget dan bingung. Mengingat perjalanan semalam dari batu ini menuju ke pos 4 memakan waktu berjam-jam, antara 3-4 jam semalam. Namun pagi ini dari pos 4 kami bisa sampai ke batu ini hanya dalam waktu 15 menit. Jika alasannya karena jalanan menurun jadi lebih cepat, saya rasa tidak mungkin secepat itu. Mengingat jalan dari pos 4 sampai ke batu ini tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Ditambah lagi, kami tidak menemukan beberapa tempat seperti tumbuhan membentuk terowongan yang kami sering lewati semalam. Kami juga tidak menemukan tempat berbatu, tempat Irgi meninggalkan kemasan bekas cemilan yang awalnya kami kira saat malam itu adalah pos 4. Kami saling tatap karena berasumsi bahwa perjalanan semalam memang sangat aneh. Namun tiba-tiba Kipot kembali berjalan sambil bilang, "Berarti semalam kita tour and travel gratis, bro." Hahaha. Kami pun jadi tertawa mendengarnya. Sambil mengikuti Kipot melanjutkan berjalan turun, perjalanan turun tidak seperti perjalanan menuju puncak pada malam hari sebelumnya. Kami sangat bersyukur tidak ada hambatan apapun. Kami mulai berjalan dengan cukup cepat seiring jalan yang semakin menurun dibandingkan di sekitaran pos 4 tadi. Kami sudah sampai di perkebunan sekitar jam 10 pagi dan bertemu dengan beberapa orang yang hendak berkebun dan saling sapa. "Habis di mana, Dek?" Seorang ibu-ibu parubaya bertanya kepada kami saat kami melewati sebuah bangunan kayu seperti saung di tengah kebun. Terdapat beberapa orang di sana. Agan pun menjawab, "Dari Gunung Malabar, Bu." Ibu-ibu tersebut menjawab seperti bapak di masjid kemarin, "Aduh, berani banget ke Malabar."
Namun kami hanya menyahut dengan "Permisi Pak, Bu," seraya terus berjalan. Sekitar 15 menit dari situ kami berjalan. Kami pun tiba di pemukiman bernama Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan sepeda motor. Kami terlebih dahulu singgah di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari tempat penitipan motor. Kami membeli beberapa gorengan, kopi, dan juga rokok, karena logistik kami sudah habis sejak dari pos 4 saat perjalanan turun tadi. Bapak pemilik warung pun menanyakan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh bapak-bapak di masjid kemarin dan ibu-ibu di kebun tadi. "Pada dari mana nih?" sambil memberi makan anjing peliharaannya. Saya pun menjawab, "Ini habis dari puncak Gunung Malabar, Pak." Dia pun menyaut, "Oh, dari puncak besar ya?" "Iya, Pak," saya pun menjawab. Agan tanpa ditanya lalu tiba-tiba bilang, "Ini tuh semalam tersesat, Pak." Bapak itu menyodorkan beberapa gelas kopi yang kami pesan, seraya bilang, "Malabar tuh masih angker. Warga di sini percaya bahwa di Gunung Malabar itu ada kerajaan." Lalu setelah itu bapak-bapak tersebut juga bercerita bahwa tidak lama ini ada 2 kejadian gantung diri di kaki Gunung Malabar ini. Kami hanya mendengarkan cerita si bapak sambil cukup kaget dan agak ngeri jika mengingat-ingat perjalanan kami semalam tanpa menjawab apapun. Lalu Irgi yang sudah selesai menghabiskan 1 batang rokok tiba-tiba bilang, "Ayo takut gak keburu sholat Jumat." Bapak-bapak pemilik warung tersebut lalu tiba-tiba menoleh dengan wajah yang terlihat heran, seraya bilang, "Emang kalian naik hari apa?" Saya menjawab, "Hari Kamis sore kemarin, Pak, malam Jumat." Si bapak pun lalu bertanya, "Kemarin? Kok mau Jumatan? Kan ini hari Minggu. 3 hari 3 malam kan berarti kalian di atas." Mendengar si bapak bicara demikian, kami berenam langsung bengong dan kaget. Karena kami merasa bahwa hanya 1 malam melakukan perjalanan ke Gunung Malabar. Lalu saya bilang, si bapak mah suka bercanda," sambil sedikit tersenyum, berharap si bapak memang sedang bercanda. Lalu Adul menyarankan untuk membuka handphone masing-masing. Siapa tahu masih ada yang baterainya tersisa dan bisa masih menyala, mengingat handphone milik kami sudah digunakan untuk menerangi jalan berjam-jam semalam dan kami lebih sering menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar. Ketika kami semua mengecek handphone milik masing-masing, ternyata dari semua handphone, hanya handphone milik saya yang masih menyala karena tidak digunakan. Mengingat saya menggunakan handphone keypad karena bertukar keypad yang menggunakan handlamp milik saya. Lalu ketika handphone saya dinyalakan, ternyata si bapak yang berkata bahwa hari itu adalah sudah hari Minggu benar adanya. Melihat di handphone saya sudah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2019. Kami pun menjelaskan kepada bapak tersebut bahwa kami merasa melakukan perjalanan pendakian hanya semalam dan langsung turun pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat. Si bapak yang tidak terlalu menanggapi cerita kami langsung buru-buru menitipkan warungnya kepada kerabat yang kebetulan baru saja tiba di warung tersebut dengan motornya, untuk kemudian membawa kami ke sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari warung si bapak tersebut. Setibanya di sana, kami langsung disuruh untuk masuk dan membersihkan diri. Setelahnya ditanyai dan disuruh bercerita tentang peristiwa apa yang terjadi semalam yang menimpa kami sedetail mungkin. Kemudian pemilik rumah yang bisa dibilang sesepuh atau orang pintar di lingkungan tersebut bilang, "Untung saja semalam kalian duduk dan berdoa. Kalau enggak, kalian enggak tahu bagaimana sekarang." Saya pun berkata dalam hati, jadi ini jawaban dari pertanyaan kami. Kemana saja kami semalam sampai tersesat 4 jam lamanya berputar-putar di tengah hutan. Lalu ketika turun dan sampai di bawah, kami tidak sadar bahwa hari itu sudah hari Minggu.